Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 pada kegiatan Lokakarya 5 ini. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada kegiatan ini. Perjalanan kita tidak terasa sudah sampai di Lokakarya 5 ini. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat jelas untuk share screen-nya? Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai saja kegiatan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah kita di sini pada Lokakarya 5 ini yaitu tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Ini adalah alur pembelajarannya. Bapak Ibu, ini adalah profil pengajar praktik saya. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran atau kegiatan pada Lokakarya 5 ini adalah kesepakatan kelas. Barangkali ada yang mau menambahkan terkait kesepakatan kelas pada kegiatan ini? Cukup, Bu. Baik, agar kita fokus pada kegiatan Lokakarya 5 ini, kita mulai dulu dengan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini yaitu kita berhitung dimulai dari angka 1 sampai dengan 5. Kemudian setiap bilangan ganjil Bapak Ibu akan tepuk tangan 1 kali. Setiap bilangan prima, Bapak Ibu mengucapkan kata oke sambil mengacungkan jempol tangan kanannya Bapak Ibu. Kita mulai ice breakingnya. Kita berhitung dimulai dari angka 1, 2, oke, Oke, Oke. Oke. 3, oke, oke, 4, 5, oke. 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 Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja untuk sesi pertama ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak, yaitu pada kegiatan Lokakarya 5 ini, tujuannya adalah dapat membuat perencanaan program yang berdampak pada murid, yaitu bagian judul program, latar belakang, dan tujuan dari program. Baik Bapak Ibu, kita di sini akan berdiskusi. Ada dua pertanyaan yang akan Bapak Ibu diskusikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid. Kemudian, dukungan apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola sebuah program yang berpihak pada murid. Di sini Bapak Ibu bisa menceritakan dengan raise hand terlebih dahulu. Saya akan memilih satu orang peserta untuk menceritakan terkait pendapat dari Bapak Ibu. Peserta yang lain dapat menuliskan di kolom chat. Ya, Bu Wina, silakan Bu Wina untuk menceritakan pengalaman dari Ibu. Halo Bu Terima Wina. kasih, Bu, Ya, baik Bu Wina, atas silakan. kesempatannya. Tadi saya akan mencoba sharing ya. Tentunya bentuk-bentuk program itu adalah berawal dari kebutuhan peserta didik yang sudah kita gali sebelumnya. Saya juga mau sharing dengan program yang sudah saya rancang mengenai program TikTok Learning dan juga Intel program, di mana TikTok Learning itu saya mengimplementasikan pembelajaran berbasis media sosial eh, atau aplikasi-aplikasi yang sedang mereka gemari. Kemudian untuk Intel program ini adalah integrasi mata pelajaran. Jadi dukungan yang saya dapatkan itu tentu dari anak-anak, berkolaborasi dengan anak-anak, peserta didik. Kemudian juga untuk Intel program, karena di sini integrasi mata pelajaran, berarti rekan guru lain juga saya ajak untuk berkolaborasi. Jadi untuk mendukung program tersebut gitu. Dan insya Allah mungkin ini bisa menjadi program yang benar-benar bermanfaat dan membantu untuk keberlangsungan pembelajaran yang lebih baik lagi terhadap peserta didik. Terima kasih Ibu, mungkin itu saja. Baik Bu Wina, atas tanggapannya terkait program yang Ibu sudah rancang, itu sangat sesuai dengan kodrat zaman ya Bu ya, sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa menuliskan di kolom chatnya terkait tentang pendapat dari Bapak Ibu. Ini ada pendapat dari Bu Iis, yaitu bentuk program yang pernah saya buat, yaitu program pembiasaan berbahasa asing. Dukungan yang dibutuhkannya adalah dukungan dari seluruh stakeholder-nya. Baik Bapak Ibu, saya tidak bisa membacakan satu persatu pendapat dari Bapak Ibu di kolom chatnya. Dan bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid itu adalah kegiatan yang mengutamakan apa yang ada di dalam diri murid tersebut, sesuai dengan kebutuhan dari murid tersebut. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu akan merancang sebuah program yang berpihak pada murid. Di sini nanti ada judul program, kemudian tujuan, latar belakang. Judulnya sesuai dengan program yang akan Bapak Ibu rancang, kemudian tujuan dari program tersebut akan seperti apa, dan apa yang melatar belakangi Bapak Ibu dalam membuat atau merancang program yang berpihak pada murid itu. Saya akan membagikan link Padletnya di kolom chatnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dapat mengungkapkan
merancang program yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada beberapa peserta yang sudah menuliskan rancangan program yang berpihak pada murid. Saya akan memberi kesempatan kepada satu orang untuk mengemukakan rancangan programnya. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Baik Bu, saya ya. Ya, silakan Pak Cep. Ini rancangan program yang saya buat, nama judul programnya yaitu Bulan Kreativitas. Di sini tujuannya untuk mewujudkan murid yang kreatif. Latar belakangnya itu adalah dari pemahaman atau konsep Yajar Dewantara, yaitu semua anak itu mempunyai potensi atau kodrat alamnya, sesuai kodratnya, kemudian mempunyai bakat minatnya sendiri, dan juga latar belakangnya juga sekarang yaitu dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah kreatif, ya murid yang kreatif itu latar belakangnya. Kemudian di dalam pembuatan bulan kreativitas ini saya berdialog dengan murid karena setiap ada prakarya atau pembuatan karya itu mereka tidak ada tempat untuk sebagai wadahnya gitu, wadah untuk menampilkan karya-karya mereka. Jadi setiap 1 bulan sekali anak membawa kreativitasnya masing-masing, karyanya masing-masing, baik itu berupa benda ataupun yang tidak benda, misalkan boleh mereka itu menyanyi atau menari atau membaca puisi, tergantung apa yang mereka minati, atau bisa dengan hasil masakan mereka di rumah itu bisa dibawa ke sekolah. Itu juga dari dukungan dari orang tua karena banyak karya yang dibuat di rumah itu perlu biaya, juga dibantu oleh orang tua, dan juga ini didukung oleh juga kepala sekolah. Jadi saya melibatkan unsur dari sekolah dan juga dari orang tua juga. Seperti itu program yang saya buat. Ya, baik Pak Aceh, terima kasih telah menjelaskan tentang rancangan program yang berpihak pada murid yang telah Bapak tuliskan pada paneler. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan tanggapannya terkait rancangan program dari Pak Aceh ini, yaitu Bulan Kreativitas. Boleh saya Bu? Silakan Bu Is. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bagus sekali ya Pak Acep programnya. Jadi program Pak Acep ini bisa mewadahi kreativitas murid gitu ya. Jadi ketika murid membuat sebuah karya, biasanya kan di setiap mapel biasanya juga ada tugas-tugas gitu ya, tugas-tugas yang mereka buat, ada produk yang mereka buat, biasanya hanya berakhir di penilaian guru saja gitu ya. Kadang tidak ditunjukkan gitu, tidak dipublikasikan. Nah, dengan program Bapak ini sangat bagus sekali. Jadi bisa siswa itu bisa menunjukkan bakat mereka gitu ya. Kemudian bisa menunjukkan juga hasil karya mereka gitu. Program yang sangat baik, apalagi yang saya dengar tadi dukungan dari kepala sekolah, dari guru, kemudian dari siswanya juga sudah bagus gitu ya. Dilanjutkan Pak Acep, semangat, programnya semoga terus berjalan dan berdampak pada murid. Terima kasih Bu, itu saja dari saya. Ya, terima kasih Bu Is yang telah memberikan tanggapannya. Ya, program yang Pak Aceh rancang ini sangat luar biasa. Semoga dapat dilaksanakan secara baik. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat rancangan program yang berpihak pada murid, tentu setiap program yang kita rancang perlu adanya dukungan dari berbagai pihak tentunya, dan harus melihat potensi atau aset yang dimiliki dari masing-masing sekolahnya dalam implementasi dari rancangan program yang berpihak pada murid yang telah Bapak Ibu rancang sebelumnya pada Lokakarya 5 ini. Di sini saya akan membagikan link Mentimeter. Bapak Ibu dapat mengisi aset atau potensi yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu di dalam Mentimeternya. Saya akan membagikan linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mengakses link Mentimeternya. Bapak Ibu dapat menuliskan 3 potensi atau aset yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu untuk memaksimalkan program yang telah dirancang oleh Bapak Ibu yang tadi telah Bapak Ibu ungkapkan. Baik, di sini sudah ada lingkungan pesantren, guru bahasa Arab, minat siswa. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah semua menuliskan di Mentimeternya? Sudah Bu. Saya sudah Bu. Sudah Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menceritakan secara langsung terkait potensi atau aset yang dapat dimaksimalkan dalam membuat program yang telah Bapak Ibu rancang. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Ada Bu Nurul, silakan Bu Nurul. Baik, terima kasih Ibu Pika atas kesempatannya. Jadi potensi yang atau kekuatan yang saya perlukan ya untuk mensukseskan program saya tersebut adalah yang pertama yaitu SDA atau sumber daya alam, SDM atau sumber daya manusia yang mana dibutuhkan untuk menjalankan program saya. Juga yang kedua adalah finansial, sehingga kami juga
harus berkolaborasi dengan orang tua murid demi tercapainya program dalang Mbah Cantik tersebut. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Nurul telah menceritakan terkait potensi atau aset yang dibutuhkan oleh Ibu dalam mengimplementasikan rancangan program yang berpihak pada murid. Bapak Ibu yang lainnya bisa menuliskan di kolom chatnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali ke topik berikutnya. Kita juga tadi sudah melaksanakan sesi membuat rancangan, sudah berbagi juga dengan rekan sejawat. Sekarang Bapak Ibu akan saya bagikan link Jamboard. Silakan Bapak Ibu dapat mengakses link Jamboardnya dengan link yang sudah saya share di kolom chatnya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk melakukan refleksi Bapak Ibu. Baik, di link Jamboard itu Bapak Ibu ada 2 pertanyaan yang harus Bapak Ibu tuliskan. Yang pertama adalah perasaannya seperti apa Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan pada Lokakarya 5 ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat menuliskan apa pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan Lokakarya 5 pada hari ini. Di sini nanti kita akan bersama-sama ya Bapak Ibu untuk membacakan hasil refleksi dari Bapak Ibu. Baik, ini perasaannya saya sangat antusias, senang, happy. Kemudian senang karena selain dapat menyusun, saya juga dapat inspirasi baru. Sangat senang bisa saling berbagi praktik baik. Baik, yang kedua yaitu pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama kegiatan Lokakarya 5 pada hari ini. Baik, ini ada dari Bu Nurul. Dari Lokakarya ini saya banyak terinspirasi program dari teman CGP lainnya. Kemudian ada dari Pak Acep. Pak Acep juga dapat menyusun program berpihak kepada murid dan juga dapat berbagi program dengan rekan CGP lainnya. Di sini ada lagi yaitu dari Bu Wina. Ini dari Bu Wina. Pembelajarannya kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada dari Bu Iis. Kita dapat memanfaatkan aset yang dimiliki untuk keberlangsungan program yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, kita telah melaksanakan refleksi pada kegiatan Lokakarya hari ini. Hari ini kita sudah melalui beberapa tahapan, kita juga sudah belajar terkait bentuk-bentuk program yang berpihak pada murid, kemudian dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah program. Kita juga dapat memanfaatkan aset atau potensi yang dimiliki untuk melaksanakan sebuah program yang berpihak pada murid. Tentunya kita juga sudah membuat rancangan program yang berpihak pada murid yang akan Bapak Ibu implementasikan di sekolahnya masing-masing. Jadi itu kesimpulan yang sudah kita dapatkan pada kegiatan Lokakarya 5 pada hari ini. Bapak Ibu akan menjadi guru penggerak ketika sudah lulus dari CGP ini, CGP Angkatan 8 ini. Tentunya Bapak Ibu juga akan melaksanakan dan mengimplementasikan program-program yang telah Bapak Ibu rancang pada kegiatan Lokakarya 5 ini dan akan memanfaatkan potensi atau aset yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu untuk memaksimalkan dalam mengimplementasikan suatu programnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Lokakarya 5 ini, apakah dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapat atau ulasan kembali terkait hal-hal yang ingin Bapak Ibu ulas kembali atau ada yang belum dipahami? Baik, Bapak Ibu, demikian kegiatan Lokakarya kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan, dapat kita laksanakan dengan baik di sekolah Bapak Ibu dengan menerapkan program yang berpihak pada murid, yang memberikan dampak positif tentunya bagi murid-murid kita dan guru-guru ataupun ekosistem sekolah yang berada pada lingkungan satuan pendidikan kita masing-masing. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kegiatan Lokakarya 5 ini. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berkarya, tetap melaksanakan program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Jadikan potensi atau aset yang dimiliki untuk menutupi kekurangan yang dimiliki dalam menjalankan sebuah kegiatan. Tetap terus semangat Bapak Ibu, jangan lupa dicek LMS-nya. Bagi yang masih ada tugas-tugas yang belum diselesaikan, silakan Bapak Ibu segera menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian untuk rancangan programnya nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya di drive bersamanya dan menguploadnya pada LMS. Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukup akhiri pada kegiatan Lokakarya 5 ini dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Sampai jumpa di Lokakarya selanjutnya dan pendampingan individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.